Dalam sejarah kekristenan, ada satu sosok yang menonjol dan memegang peranan vital, Santo Petrus. Dijuluki sebagai batu karang tempat gereja didirikan, Petrus adalah salah satu dari 12 rasul Yesus yang paling dikenal. Namun, sudahkah kita memahami secara mendalam apa yang dimaksud dengan keutamaan Santo Petrus? Dan mengapa ia begitu diagungkan dalam tradisi Katolik? Dalam video ini, kita akan menyelami lebih dalam mengenai keutamaan Santo Petrus. Kita akan menelusuri bagaimana kitab suci menguraikan perannya yang unik, bagaimana gereja memahami posisinya yang sentral, dan tentu saja, apa implikasi dari keutamaan ini bagi perjalanan iman kita. Bersama-sama, kita akan menguak kisah panggilan Simon menjadi Petrus, menyelami momen krusial pengakuan di Kaisarea Filipi yang mengubah segalanya, meninjau kepemimpinan Petrus di tengah para rasul dan gereja awal, memahami bahwa meski besar, Petrus juga seorang manusia dengan segala keterbatasan dan pertumbuhannya. Hingga akhirnya meninjau bagaimana gereja sepanjang sejarah memahami keutamaan Petrus dan kaitannya dengan sosok Paus. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Kristus yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Damai Kristus. Saudara-saudariku terkasih umat Katolik dimanapun berada. Hari Minggu 18 Desember 2022 yang lalu adalah hari yang ditunggu-tunggu oleh para penggemar sepak bola di seluruh dunia. Miliaran orang di dunia ini menonton pertandingan sepak bola Piala Dunia ini melalui televisi. Pertandingan yang digelari final terbaik sepanjang masa ini sungguh membuat ketar-ketir penggemar kedua kubu baik Argentina maupun Perancis. Di tengah euforia pertandingan ini, sebenarnya kita sebagai umat beriman dapat belajar sesuatu hal yang amat penting. Apakah itu? Meskipun ada peraturan yang jelas dalam permainan sepak bola ini, tetapi toh ternyata dalam pelaksanaannya dibutuhkan seorang wasit yang mengawasi jalannya pertandingan, agar peraturan permainan dapat dilaksanakan dengan baik. Demikianlah analogi sederhana ini pernah digunakan oleh Kardinal Henry Newman untuk menggambarkan tugas magisterium atau wewenang mengajar dalam kehidupan gereja. Walau sudah ada aturannya yang tertulis dalam kitab suci, namun tetap diperlukan otoritas untuk mengajarkan dan menerapkannya, dan tugas ini dilakukan oleh magisterium dengan melibatkan tradisi suci gereja, yang berawal dari kuasa yang diberikan oleh Yesus kepada Rasul Petrus, yang atasnya Kristus mendirikan gerejanya, lihat Matius 16 ayat 18. Pada video ini, kami akan membahas tentang keutamaan Santo Petrus Sang Paus pertama Gereja Katolik di dalam Perjanjian Baru. Kami akan menampilkan bukti-bukti di dalam Alkitab, bagaimana Santo Petrus memiliki peran dan tugas khusus yang diberikan oleh Yesus Kristus. Namun sebelum itu, silakan tekan tombol like, subscribe, dan tombol lonceng agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru tentang iman Katolik dari channel Katolik Harus Tahu, dan tim kami semakin bersemangat membuat video-video apologetik Katolik for the unjust. Mari kita lanjutkan pelajarannya. He might bring us to God. Bukti keutamaan Rasul Petrus di dalam Perjanjian Baru. Bukti pertama. Yesus memilih ke-12 rasul, yang dimulai dengan Simon Petrus. Banyak sekali ayat dalam kitab suci yang selalu menyebutkan Petrus sebagai yang pertama dari semua rasul yang lain, dan Yudas di urutan terakhir. Lihat Matius 10 ayat 1-4, Markus 3 ayat 16-19, Lukas 6 ayat 14-16, Kisah Para Rasul 1 ayat 13. Kadang-kadang para rasul disebut sebagai Petrus dan teman-temannya, Lukas 9 ayat 32. Kemudian Petrus sering berbicara atas nama semua rasul, Matius 18 ayat 21, Markus 8 ayat 29, Lukas 12 ayat 41, Yohanes 6 ayat 69.
Nama Petrus ditulis di dalam Alkitab sebanyak 191 kali, 162 kali sebagai Petrus atau Simon Petrus, 23 kali sebagai Simon, dan 6 kali sebagai Kefas. Sebagai perbandingan, Yohanes hanya disebut sebanyak 48 kali. Uskup Agung Fulton Sheen pernah menghitung bahwa semua nama rasul digabungkan hanya disebut 130 kali. Semua hal ini menunjukkan keutamaan Santo Petrus jika dibandingkan dengan rasul-rasul yang lain. Bukti kedua keutamaan Rasul Petrus di dalam Perjanjian Baru. Di dalam teks-teks Alkitab, Rasul Petrus memegang peran sebagai yang pertama di banyak kesempatan. Di awal karyanya, Yesus memilih untuk mengajar orang banyak dari perahu Simon, lihat Lukas 5 ayat 3. Lalu, adalah Rasul Petrus yang berinisiatif untuk berjalan di atas air ketika melihat Yesus berjalan di atas air. Lihat Matius 14 ayat 28-31. Kemudian, Rasul Petruslah yang dipilih oleh Tuhan Yesus untuk mengambil koin dari mulut ikan untuk membayar pajak baginya dan bagi Petrus sendiri. Lihat Matius 17 ayat 24-27. Santo Petruslah yang menerima wahyu dari Allah Bapa sehingga dapat mengenali identitas dan memberi kesaksian bahwa Yesus adalah Putra Allah. Lihat Matius 16 ayat 16. Whom do men say that I, the Son of Man, am? Some say that thou art John the Baptist, some Elias, and others Jeremias, or one of the prophets. But whom say ye that I am? Thou art the Christ, the Son of the living God. Blessed art thou, Simon Bar-Jonah. For flesh and blood hath not revealed it unto thee, but my Father, which is in heaven. And I say also unto thee that thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. And I will give unto thee the keys of the kingdom of heaven. And whatsoever thou shalt bind on earth shall be bound in heaven, and whatsoever thou shalt loose on earth shall be loosed in heaven. Yesus mengubah nama Simon menjadi Petrus atau Kefas yang berarti batu karang, untuk menunjukkan penugasan yang baru yang diberikan oleh Kristus kepadanya. Lihat Matius 16 ayat 13-20. Ingat, sejak itu Simon dipanggil dengan nama Petrus oleh para rasul yang lain. Ini menunjukkan bahwa batu karang itu adalah pribadi Petrus sendiri. Itu bukan merujuk pada iman Petrus seperti yang disangka oleh Protestan untuk menolak bahwa Yesus mendirikan gerejanya di atas Petrus. Walaupun demikian, Petrus juga ditegur oleh Yesus atas pengertiannya yang keliru tentang Mesias. Lihat Matius 16 ayat 23. Maka kita mengenal sifat dasar Petrus yang pemberani namun sering terlalu cepat bertindak, tanpa berpikir terlalu jauh, seperti terlalu cepat menjanjikan kesetiaan sebagai seorang martir namun kemudian malah menyangkal Yesus 3 kali, meskipun ia akhirnya bertobat. Lihat Matius 26 ayat 35 dan Lukas 22 ayat 57-62. Surely thou art one of them, for thy speech betrayeth thee. Did I not see thee in the garden? I do not know this man of whom you speak. Di lain kesempatan, Petrus terlihat sangat temperamental. Ia terlalu cepat menggunakan pedang untuk memotong telinga Matius, lihat Yohanes 18 ayat 10. Namun demikian, sesungguhnya Petrus mempunyai hati yang lembut dan peka terhadap dosa dan kelemahannya, lihat Lukas bab 5 ayat 8, bab 22 ayat 61-62.
Akan tetapi, kelemahan Santo Petrus ini tidak mengubah kenyataan bahwa ia tetaplah terhitung sebagai yang pertama di antara para rasul. Petrus selalu disebut pertama kali di antara para rasul. Ia bersama Yakobus dan Yohanes dipilih Yesus untuk melihatnya dimuliakan di atas Gunung Tabor. Lihat Markus 9 ayat 2-9, 2 Petrus 1 ayat 18. Ia ditunjuk untuk mempersiapkan perjamuan terakhir, lihat Lukas 22 ayat 8, dan untuk melihat Yesus setelah kebangkitannya, lihat Lukas 24 ayat 34, 1 Korintus 15 ayat 5. Petruslah yang secara khusus didoakan oleh Yesus dan diberi tugas untuk menguatkan saudara-saudaranya yang lain. Lihat Lukas 22 ayat 32, Yohanes 21 ayat 15-17. Segera setelah Yesus naik ke surga, Rasul Petrus mengambil alih kepemimpinan para rasul dengan mengambil inisiatif untuk memilih pengganti Yudas yang mengkhianati Yesus. Lihat Kisah Para Rasul 1 ayat 15-26. Kemudian setelah Pentakosta, Petrus tampil mewakili para rasul mengkhotbahkan pesan Injil. Lihat Kisah Para Rasul 1 ayat 14-40 yang mengakibatkan 3.000 orang untuk dibaptis pada hari itu. But the voice answered me again from heaven. Bukti yang ketiga keutamaan Rasul Petrus di dalam Perjanjian Baru. Setelah Pentakosta, peran kepemimpinan Petrus pun semakin jelas terlihat. Petrus mengubah kebiasaan gereja yang hanya membaptis umat Yahudi dengan membaptis Cornelius, seorang non-Yahudi beserta seisi rumahnya. Lihat Kisah Para Rasul 10 dan 11. Bahkan Santo Paulus pun menemui Santo Petrus dan tinggal bersamanya selama 15 hari. Lihat Galatia 1 ayat 18. Selanjutnya, Santo Paulus mendatangi Santo Petrus lagi di Yerusalem dengan menjabarkan Injil yang diberitakannya. Lihat Galatia 2 ayat 2, agar usahanya tidak percuma. Mengapa Santo Paulus datang mengunjungi Santo Petrus? Tentu hal ini bukan hanya kunjungan biasa. Ini adalah bagaikan kunjungan seorang adik seperguruan ke kakak seperguruan yang tertua. Ketika berkunjung ke Santo Petrus, Paulus pasti melaporkan kepadanya banyak hal yang pastinya tidak tertulis di dalam Alkitab seperti bagaimana pengalamannya menyebarkan kabar gembira ke bangsa-bangsa non-Yahudi. Paulus juga pasti meminta nasihat dan masukan kepada Petrus. Bahkan bisa dipastikan Paulus pun pasti meminta pengajaran kepada Petrus semua yang diajarkan Yesus langsung kepadanya. Jadi bisa dikatakan bahwa Petrus bagaikan seorang guru, kakak seperguruan, dan penasehat bagi Paulus. Rasul Petrus juga membuat keputusan otoritatif di Konsili Yerusalem mengenai sunat. Lihat Kisah Para Rasul 15. Brethren, you know how that a good while ago God made choice among us, that the Gentiles by my mouth should hear the word of the gospel and believe. And God, which knoweth the hearts, bear them witness, giving them the Holy Ghost even as he did unto us, and put no difference between us and them, purifying their hearts by faith. Now, therefore, why tempt ye God to put a yoke upon the neck of the disciples, which neither our fathers nor we were able to bear? But we believe that through the grace of the Lord Jesus Christ we shall be saved, even
Sesudah konsili Yerusalem, Rasul Petrus mengadakan perjalanan ke banyak daerah untuk mendirikan gereja-gereja pada daerah kekuasaan Kaisar Roma, untuk menyebarkan Injil ke ujung bumi. Sesuai dengan pesan Kristus, lihat Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Akhirnya, ia menuju Roma, yang disebut Babylon dalam 1 Petrus 5 ayat 12-13, yang dianggap sebagai pusat dunia pada saat itu, untuk mendirikan gereja di sana, dan akhirnya wafat sebagai martir, bersama dengan Rasul Paulus. Aku percaya akan Roh Kudus, gereja Kristus yang